Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 14 bulan Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun al-isyaratu bi raddis salami fi shalah. Bab isyarat menjawab salam di dalam salat. Bab ini menjelaskan dibolehkannya menjawab salam ketika salat dengan isyarat, yaitu dengan cara menganggukkan kepala. Bab ini menjelaskan dibolehkannya atau disyariatkannya menjawab salam ketika sholat dengan apa tadi? Dengan isyarat, yaitu dengan menganggukkan kepala. Atau kalau mengangkat tangan seperti ini saja, tidak perlu mengangkat tangan gini. Yang paling gampang yaitu dengan menganggukkan apa? Kepala. Tetapi menganggukkan kepala ke bawah, bukan ke samping kiri dan kanan. Seperti itu orang mana itu? India. Menganggukkan kepala dari atas ke bawah. Seperti itu. Dengan demikian, apabila kita masuk rumah, istri kita sedang sholat, tetap ucapkan salam.
Assalamualaikum. Seperti itu. Bagi istri kita yang masih sholat, jawab salamnya dengan apa? Dengan isyarat, menganggukkan kepala. Seperti itu. Jadi, ya, tidak apa-apa. Selama terdengar. Demikian pula apabila kita masuk masjid, salam. Apalagi ketika sholat berjamaah belum dimulai, katakan. Kita yang sholat sunnah, Assalamualaikum. Jawab dengan menganggukkan apa? Kepala. Ini sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau masuk rumahnya manusia, salam. Masuk rumahnya Allah, tidak salam. Masuk rumahnya manusia, salam. Tetapi masuk rumahnya Allah tidak salam. Kecuali apabila sholat berjamaah. Bahkan ketika sholat berjamaah, sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan tetap salam, tetapi jangan keras, khawatir mengganggu. Namanya sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri kan lebih leluasa. Ada yang sholat, ada yang baca Al-Quran. Tapi kalau kita sedang sholat berjamaah, ya masuk saja. Kalau sekiranya salam, pelan saja. Assalamualaikum. Terdengar yang paling dekat dengan pintu. Jelas ya? Jadi masuk masjid, terutama apabila sholat berjamaah belum dimulai, salam. Assalamualaikum. Jumatan belum dimulai, salam. Tapi kalau Jumatan sudah dimulai, jangan dikhawatirkan apa? Mengganggu. Karena dikhawatirkan mengganggu. Tapi kalau masing-masing masih sholat sunnah, ada yang berdoa, ada yang sholat sunnah, ada yang membaca Al-Quran. Apabila kita masuk masjid, usahakan salam. Nah, kayak ini tadi, kayak salam pelan ya. Iya. Masya Allah. Salam. Assalamualaikum. Iya benar, salam pelan didengar yang dekat pintu. Tapi salam, tidak apa-apa, kita akan ngaji. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebagian jawab, sebagian fokus ngaji, tidak masalah. Intinya, hidupkan salam. Tebarkan salam. Masuk rumah, salam. Keluar rumah, salam. Masuk masjid, salam. Keluar dari masjid, salam. Demikian. Kita baca hadisnya. An Jabir radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani li hajatin. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Summa adraktuhu wa huwa yasir. Qala Qutaibah yusalli. Aku menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas ontanya salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di atas kendaraan beliau sholat. Sholat apa ini? Sholat sunnah. Jadi kalau kita di atas kendaraan, sholatlah. Ini sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jadi kalau ada kesempatan, bukan kita dengan sengaja, tetapi kalau kita pas di kendaraan, kerjakan sholat sunnah. Kerjakan sholat sunnah di atas kendaraan. Bagaimana caranya? Ya seperti biasa,
seperti kita sholat di atas kursi. Kalau mau rukuk dengan isyarat ditundukkan kepalanya, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sholat di atas kendaraannya, sholat di atas onta. Fasallamtu alaihi fa asyara ilayya. Abu mengucapkan salam dan beliau menjawab dengan isyarat. Fa asyara ilayya. Jadi Jabir ini salam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak jawab dengan suara, maksudnya waalaikumsalam, tidak, tapi dengan isyarat. Maka Jabir ini takut, jangan-jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian salam lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Jabir tambah semakin takut, ini ada apa? Kok Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab apa? Salamku. Falamma faragha da'ani. Setelah selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku. Faqala innaka sallamta anifan wa ana usolli. Wahai Jabir, sahabatku yang tercinta, engkau tadi mengucapkan salam, sedangkan aku ini sholat. Maka aku menjawabnya dengan apa? Dengan isyarat. Tidak boleh menjawab dengan suara. Memang di awal Islam, Nabi SAW apabila sholat, kemudian ada sahabat yang datang mengucapkan salam, assalamualaikum, beliau menjawab dengan tegas, waalaikumsalam. Ini di awal-awal Islam. Setelah itu hukum ini dihapus, dilarang berbicara ketika sholat. Sehingga apabila sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat, maka beliau hanya menjawab dengan isyarat, assalamualaikum, dijawab seperti itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terganggu. Beliau tidak mengatakan, kalau aku sholat jangan salam, ini mengganggu kekhusyuanku. Artinya apa? Terhadap orang yang sholat sunnah ya, tetap kita apabila masuk masjid mengucapkan apa? Mengucapkan salam. Wa huwa muwajjihun hina idin qibalal masyriq. Ketika itu kendaraannya ke arah timur. Dengan demikian, seseorang yang sholat di atas kendaraan boleh menghadap ke arah manapun, timur, utara, barat, selatan, bebas. Jadi seseorang yang sholat di atas kendaraan, dia dibolehkan menghadap ke arah manapun. Yang dimaksud sholat ini, sholat apa? Sholat sunnah, sholat witir contohnya, atau sholat duha, atau sholat qobliyah dan ba'diyah. Beliau menghadap ke arah manapun. Jadi ke timur ketika itu. Padahal timur itu bukan kiblatnya orang Madinah. Kiblatnya orang Madinah itu mana? Selatan. Jadi kiblatnya orang Madinah itu selatan. Demikian, wallahu a'lam. Dari hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama,
disyariatkan menjawab salam ketika sholat dengan isyarat. Disyariatkan menjawab salam ketika sholat dengan isyarat. Jelas ya? Artinya orang yang dari luar mengucapkan salam, apabila kita di rumah, assalamualaikum, jawab. Jangan menjawab dengan ucapan, tetapi jawablah dengan apa tadi? Dengan isyarat, yaitu menganggukkan kepala. Seperti ini. Menganggukkan kepala dari atas ke bawah. Cukup sekali saja. Kemudian pelajaran berikutnya, dibolehkan mengucapkan salam kepada seseorang yang sedang sholat. Dibolehkan mengucapkan salam kepada seseorang yang sedang sholat. Dan mengapa? Jadi apabila kita ke rumah, istri kita sedang sholat, masuk, tetap salam, assalamualaikum. Istri kita menjawab dengan menganggukkan kepala. Seperti itu. Apabila kita masuk masjid, salam. Terutama apabila sholat jamaah belum dimulai, atau jumatan belum dimulai, buka pintu, assalamualaikum, Allahu akbar. Dan niatkan ketika salam, yaitu mendoakan kebaikan, benar-benar menginginkan kebaikan kepada saudara kita. Karena salam itu artinya sangat luas. Salam itu artinya selamat. Kemudian apa lagi? Aman. Kemudian tentram, bahagia dunia akhirat. Semuanya makna yang baik terkandung di dalam kalimat assalam. Assalamu alaikum. Maka apabila kita mengucapkan salam itu dengan senyum, bukan dengan mendelik. Jelas ya? Salam tapi sangar. Assalamualaikum. Loh sampean ini salam tak ngejak tawuran sih. Apa wani piro sampean? Jadi salam itu senyum, salam itu menginginkan kebaikan. Menginginkan kebaikan kok mendelik gitu ya. Tidak benar. Jadi kadang-kadang orang itu salah faham di dalam memahami agama. Sehingga ada istilah, kalau manhajnya semakin lurus, semakin sangar. Ada ini jamaah ini ngaji ini, masya Allah, lurus akidahnya, manhajnya kenceng. Loh sampean dari mana taunya? Iya kesuangar orangnya ini. Iya apa ini? Ini penilaian siapa itu? Kalau penilaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang beriman yang paling sempurna imannya. Berarti orang yang berakidah yang paling bagus akidahnya. Iman itu artinya akidah. Iman itu artinya manhaj. Orang yang beriman yang paling bagus imannya, orang yang akidahnya paling bagus akidahnya adalah orang yang mulia akhlaknya. Dan salah satu wujud akhlak yang mulia itu salam. Salam. Jadi kita ini habis ngaji, terapkan akhlak mulia pada siapapun, pada orang lemah, pada orang miskin, pada satpam, pada tukang sapu. Assalamualaikum. Gembirakan mereka dengan ucapan kita. Karena itu adalah ciri-ciri penghuni surga. Allahu Akbar. Ciri-ciri penghuni surga kepingin membahagiakan orang lain. Walaupun dengan salamnya, dengan doanya, dengan ucapannya. Demikian. Jadi assalamualaikum. Senang kalau kita ini orang, ada orang kerapiak dengan kita. Masya Allah.
Demikian pula kita perlakukan orang lain. Jangan hanya kita memuji, wong itu baik sama saya. Udah sampean baik atau enggak? Nah, gitu loh. Kita ini tuntutlah diri kita. Jangan menuntut orang lain berbuat baik kepada apa? Kita. Demikian. Kita lanjutkan. Bab berikutnya, bab yang sangat agung dan hadis yang sangat agung. Hadis panjang. Babun naskhul kalami fi shalah. Bab dihapusnya kebolehan berbicara di dalam sholat. Bab mansuh, artinya berbicara di dalam sholat. Pertamanya boleh di dalam sholat awal Islam. Kenapa? Karena Islam itu datangnya secara apa? Bertahap, berangsur-angsur. Sholat pun bertahap. Boleh sholat 1 rakaat, boleh, tidak apa-apa. Sahabat yang sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang terakhir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salam, ikut salam, ya tidak apa-apa. Awal-awal sholat, awal-awal apa? Islam. Yang pertama kali mengqadha sholat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ketika masbuk, kemudian setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salam, Mu'adz ini berdiri. Allahu Akbar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senang dengan perbuatannya Mu'adz yang sesuai dengan dalil. Setelah itu diperintahkan mengqadha atau menyempurnakan sholat yang ketinggalan. Awal-awalnya enggak. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salam, ya semuanya ikut apa? Ikut salam. Kemudian apabila mereka datang sholat, ya salam biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Alhamdulillah ya akhi, ana bi khair. Ya apa kabar anak istri sehat semuanya ya? Ya apa bisnis lancar dah? Ditanya ini semuanya di dalam apa? Sholat. Bisnis lancar dah. Aman-aman aja. Dulur-dulur sedaya sehat sedaya nggih. Nggih. Ini awal-awal Islam. Kemudian diperintahkan diam di dalam apa? Sholat. Jadi bab ini menjelaskan dihapusnya kebolehan berbicara di dalam apa? Sholat. Artinya sudah tidak boleh lagi berbicara. Kalau ada bertanya bagaimana jawab WA, kan tidak berbicara, tapi jawab apa? WA. Maaf saya sedang sholat. Ada yang seperti itu. Ini sholatnya batal itu. Kecuali orang yang tidak tahu ya. Jadi menjawab WA di dalam sholat membatalkan sholat. Kecuali bagi orang yang tidak tahu. Karena ada yang mengatakan, loh ini kan tidak berbicara. Ya jempol sampean ini berbicara. Dulu nggak ada WA dulu. Jadi kalau ada orang WA kita, kemudian kita sedang sholat, jangan dijawab nanti setelahnya. Tapi kalau mematikan HP tidak apa-apa. Karena teleponnya atau suara teleponnya mengganggu. Dibiarkan mengganggu. Kadang-kadang ada suara adzan, kadang-kadang ada musik. Dan ada tambahan faedah, tidak bagus, yaitu nada dering HP dengan suara adzan. Ini tidak boleh itu. Jelas ya. Kalau di kamar mandi gimana? Jadi biasa saja. Jangan Al-Quran, jangan adzan. Itu para ulama mengatakan Al-Quran itu bukan dering untuk panggilan. Adzan itu panggilan sholat, bukan manggil orang untuk urusan dunia. Penempatannya subhanallah. Adzan dipanggil luar biasa sekali. Ini mungkar, bid'ah. Jadi manggil orang dengan adzan, dengan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tidak bagus. Jadi
ganti dengan biasa saja. Jangan suara adzan dengan apa? Al-Quran. Satu, bid'ah. Kemudian yang kedua, apalagi kalau HP-nya ditaruh di apa? Kamar mandi. Sama saja dengan suara adzan ada di kamar mandi. Atau Al-Quran, membaca Al-Quran dia di dalam apa? Kamar mandi. Kita baca hadisnya. An Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu ia berkata, baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz atasa rajulun minal qaum, tiba-tiba ada seorang sahabat yang bersin. Faqultu yarhamukallah, aku menjawab yarhamukallah. Jadi Muawiyah ini belum tahu kalau di dalam sholat tidak boleh apa? Berbicara. Maka dia menjawab orang yang bersin. Orang yang bersin di dalam sholat, bagi yang bersin tetap membaca alhamdulillah. Kalau kita mendengarkan khutbah Jumat, katakan tetap alhamdulillah dengan suara pelan. Di dalam sholat pun kita membaca alhamdulillah, karena di dalam riwayat disebutkan ada sahabat yang bersin tetap membaca alhamdulillah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya. Jadi tidak mengapa bagi yang bersin tetap membaca alhamdulillah dengan suara pelan. Adapun bagi yang mendengarkan bersin jangan dijawab, karena di dalam sholat tidak boleh berbicara. Jelas ya? Demikian. Apapun kalau di pengajian seperti ini, kalau kita bersin, bacalah apa? Alhamdulillah. Yang mendengar, yarhamkallah. Kemudian yang didoakan, mendoakan lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum, hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersin lagi ngobrol dengan teman kita, alhamdulillah, yarhamkallah, yarhamukallah. Kemudian teman kita mendoakan lagi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, hidupkan sunnah. Hidupkan sunnah di rumah kita, di majelis-majelis kita. Bukan bersin ditahan saja, tidak membaca alhamdulillah. Ini kurang sesuai sunnah. Jadi apabila kita bersin di luar sholat, atau di luar khutbah Jumat, di pengajian seperti ini tidak apa-apa. Alhamdulillah, agak keras supaya yang di sekitar kita dengar. Kemudian mereka menjawab bagaimana? Yarhamukallah. Kemudian kita menjawab lagi bagaimana? Yahdikumullah waslihu balakum. Jangan malu, harus kita bangga, kita harus semangat menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis, Muawiyah menjawab bersin di dalam salat. Faramanil qaumu bi absarihim, maka para sahabat melihat aku. Jadi bagaimana bahasanya? Melototi aku dengan mata mereka. Fakultu wasukla ummiyah, aku berkata celaka ibuku, atau ibuku akan kehilangan aku. Ini ucapan orang-orang Arab, doa yang tidak ada maksudnya. Celaka kamu, ini kebiasaan mereka. Waihak, celaka engkau. Wailun laka. Nah, ini
ucapan sesuai kebiasaan mereka yang tidak ada maksud hati. Doa meminta celaka. Ma sya'nukum tangduruna ilayya. Kenapa kalian melihat aku seperti ini? Kenapa kalian melototi aku? Kenapa kalian melihat aku seperti itu? Faja'alu yadribuna biaidihim ala afkhadihim. Mereka tidak menjawab ucapannya Muawiyah, karena Muawiyah ini baru masuk Islam. Dan Muawiyah ini Muawiyah ibnul Hakam ya, bukan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Faja'alu yadribuna biaidihim. Mereka memukul pahanya. Seperti itu. Diam. Kita mendiamkan Muawiyah. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakatu. Ketika aku melihat mereka mendiamkan aku, atau mereka berusaha mendiamkan aku pun terdiam, aku pun diam. Jadi gak ada yang menjawab ucapanku, aku pun diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, fa bi abi huwa wa ummi. Ayahku dan ibuku sebagai tebusannya. Apa maksudnya? Apa maksudnya ayahku dan ibuku sebagai tebusannya? Maksudnya apa? Ini menunjukkan para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi cinta mereka kepada ayah dan apa? Ibu. Artinya sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawan, mereka siap menebus dengan ayah dan ibu mereka. Mereka siap menebus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayah dan ibu mereka. Karena demikian para sahabat lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada cinta kepada orang tua, kepada keluarga, bahkan kepada diri mereka sendiri. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang guru sebelumnya atau setelahnya yang lebih bagus taklimnya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik pengajar, sebaik-baik guru, sebaik-baik pendidik. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, beliau tidak menghardikku, tidak memukulku, tidak mencelaku. Suma qala inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegurnya dengan keras, tidak menghardiknya, tidak membentaknya, tidak mencelanya. Kenapa? Karena Muawiyah ini orang awam, baru masuk apa? Baru masuk Islam. Tetapi kalau yang melakukan kekeliruan adalah sahabat yang senior, yang sudah lama ngaji, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dengan keras. Seperti Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ditegur dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afattanun anta ya Mu'ad? Hai Mu'ad, apakah engkau tukang apa? Tukang fitnah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik, beliau melihat apabila yang melakukan kekeliruan ini orang awam, orang yang baru masuk Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan apa? Dengan lemah lembut. Tetapi yang melakukan kesalahan adalah sahabat senior
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan keras sesuai dengan keadaan. Jadi secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dengan lemah lembut. Itu kebiasaannya. Tetapi terkadang dengan sahabat-sahabat yang senior beliau menegur dengan tegas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat ini tidak layak diisi ucapan manusia. Tidak boleh salat ini diisi dengan ucapan manusia. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Salat itu diisi dengan tasbih, dengan takbir, dengan membaca Al-Qur'an. Tasbih seperti doa ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Takbir seperti takbir intiqal, takbiratul ihram, dan membaca Al-Qur'an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kemudian Muawiyah bertanya, "Ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bi jahiliyah wa qad jaa Allahu bil Islam." Ya Rasulullah, aku ini dekat dengan jahiliyah dan Allah datang membawa hidayah Islam kepadaku. Ya Rasulullah, saya ini baru saja masuk apa? Masuk Islam. Jadi sahabat Muawiyah ini baru masuk Islam. Kemudian dia bertanya, wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Ya Rasulullah, di antara orang-orang kami yang ada di kampung halaman kami mendatangi dukun. Qala fala ta'tihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mendatangi dukun. Itu dosa besar. Itu menyebabkan salat seseorang 40 hari tidak diterima oleh Allah. Dan itu adalah mendustakan Al-Qur'an. Maka jangan datang kepada dukun untuk bertanya kepada mereka. Qultu wa minna rijalun yatatayyarun. Ya Rasulullah, di antara kita, yaitu orang-orang yang ada di kampung halaman kita, ada orang yang merasa sial dengan suara burung. Ini merasa sial dengan suara burung. Qala dzalika syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahum. Qala Ibnu Sabbah fala yasuddannakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah perasaan yang ada di dalam hati mereka, janganlah sampai menghalangi mereka. Artinya apa? Ketika melihat sesuatu yang menakutkan, syaitan itu membisikkan rasa sial di dalam hati kita. Maka janganlah kita menolehnya. Tetap, contohnya kita melihat orang kecelakaan. Contohnya kita melihat orang kecelakaan. Otomatis kita ini takut. Kemudian syaitan membisikkan kita supaya pesimis, supaya sial, supaya merasa sial. Lalu kita tidak jadi bekerja. Saya takut sial, saya takut celaka. Karena saya tadi melihat orang kecelakaan. Ini yang merupakan kesyirikan. Ini yang merupakan kesyirikan. Fala yasuddannakum, jangan menghalangi kalian. Kita ketika sedang jual beli, tiba-tiba mendengar orang berkata, wahai orang yang bangkrut. Dan kita pesimis, jangan-jangan saya yang bangkrut. Lalu kita tidak jadi menjual atau tidak jadi membeli. Ini yang disebut kesyirikan. Nabi SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Tiyaratu syirkun. Pesimis atau merasa sial adalah kesyirikan. Merasa sial adalah kesyirikan. Melihat cicak jatuh. Ya kan kadang-kadang seperti itu. Ada cicak jatuh.
Kemudian tidak jadi berangkat. Padahal dia mau safar. Nggak jadi berangkat karena gara-gara ada cicak apa? Jatuh. Cicak namanya cicak, biar jatuh atau kepreset. Ada hubungannya apa dengan urusan kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala yasuddannakum." Janganlah itu semuanya menghalangi apa yang akan kalian kerjakan. Qala wa minna rajulun yakhutun. Muawiyah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, di antara kita ada orang yang menggaris. Ada orang membuat garis untuk meramal." Qala kana nabiyyun minal anbiya yakhuttu. Dulu ada seorang nabi yang menggaris. Faman wafaqa khattahu fadaka. Siapa yang garisannya sama dengan garisan nabi, silahkan. Artinya mustahil. Dari mana kita bisa mengetahui garisan kita ini sama dengan garisnya nabi tersebut? Yaitu Nabi Idris menggaris. Nabi Idris menggaris berdasarkan apa? Wahyu dari Allah. Nah, sampai dari mana? Nabi Idris atau nabi yang lainnya yang menggaris ini berdasarkan wahyu. Seperti Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi berdasarkan apa? Wahyu. Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkat ke laut berdasarkan apa? Wahyu, perintah Allah. Nah, sampai mau nyuntuh tongkatnya dari pering mana? Peringnya Samsudin. Ambil kerisnya Samsudin sampai pukulkan ke Suramadu sana. Ya tetap saja nggak terbelah. Nggak, ya terbelah itu saja yang di depan sampeyan. Maksudnya hadis ini bukan membolehkan. Artinya itu mustahil. Kalau dahulu ada seorang nabi menggaris berdasarkan wahyu. Artinya maksud hadis ini, maka ini pentingnya menuntut ilmu supaya kita tidak memahami hadis dengan pemahaman yang keliru. Dahulu ada seorang nabi yang membuat garis. Siapa nabi tersebut? Wallahu a'lam. Bisa koreksi lagi kalau tidak salah Nabi Idris atau yang lainnya. Intinya ada seorang nabi yang apabila melakukan sesuatu dengan cara menggaris, siapa yang garisannya sama dengan garisnya nabi tersebut, silahkan. Artinya ini mustahil, tidak mungkin, karena nabi tersebut menggaris berdasarkan apa? Wahyu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris. Ini pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, saya akan pergi. Kemudian janganlah engkau keluar dari garisan ini." Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat lingkaran. Di tengah-tengah malam yang gelap gulita terdengar suara, dan seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjerit gitu. Tapi sahabat ini sangat mengagungkan sunnah, maka dia mau menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak berani keluar melewati garisan tersebut karena sudah digaris oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lama kemudian ada orang yang dengan wujud berwarna hitam besar menyerbu, datang dengan jumlah yang banyak. Tetapi orang-orang tersebut tidak sampai melewati garisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya Abdullah bin Mas'ud keluar dari garis tersebut, maka ditangkap oleh orang-orang tadi setelah mendengar jeritan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah bin Mas'ud
menetapi garisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar. Sahabat itu kalau diwasiati Nabi sallallahu alaihi wasallam dipegang teguh, takdim dengan wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud selamat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Jadi kesimpulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menggaris. Tapi garisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian maksud hadis ini. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, wa kanat li jariyatun tar'a man li qibala Uhudin wal Jawaniyah. Ya Rasulullah, aku memiliki budak hamba sahaya, perempuan yang mengembala kambing-kambingku di antara Uhud dan Jawaniyah. Jadi Muawiyah ini orang yang kaya atau orang yang mampu, memiliki kambing banyak dan memiliki budak hamba sahaya. Fattala'tu dzata yaumin, pada suatu hari aku melihat, fa idza dhi'bu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Aku melihat ada serigala yang lari membawa satu kambing milikku. Fataitu biha fa idza dhi'bu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha wa ana rajulun min bani adam asafu kama yasafun. Ya Rasulullah, aku ini manusia keturunan Nabi Adam, aku marah seperti mereka marah. Lakinni sokaktuha sokatan. Ya Rasulullah, aku menamparnya karena budakku teledor, aku pun menamparnya. Fataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'addama dzalika alayya. Aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ceritakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap ini sesuatu yang besar. Ini kedoliman ini. Kalau ada kambing dimakan serigala, ya jangan menyalahkan budak. Tanya dulu kenapa. Jangan langsung ditampar, apalagi menampar. Tidak boleh menampar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribil wajh. Janganlah menampar apa? Wajah. Qultu ya Rasulullah afala utikuha. Lihatlah sahabat saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan marah setelah dengar dia menampar budaknya, sahabat Muawiyah langsung niat untuk membebaskannya. Ya Rasulullah, aku merdekakan saja. Aku menyesali perbuatanku ya Rasulullah. Qala i'tini biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bawa budakmu ke sini. Fataitu biha. Muawiyah berkata, aku membawa budakku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Ini hadis yang masyhur, ujung-ujungnya ini tadi, hadis yang panjang. Ketemu dengan hadis yang masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita tadi, budak, bukan santri ya, bukan mahasiswa, bukan jamaah pengajian, tetapi budak. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Budak menjawab, Allah di atas langit. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan akidah yang benar tersebar di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini juga menunjukkan para sahabat apabila ngaji disampaikan. Jadi mereka itu semangat kalau mendengarkan hadis langsung disampaikan kepada yang lainnya. Jadi budak pun yang tidak hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi akidahnya masih sesuai dengan fitrah. Qalat fis sama, Allah di atas langit. Qala man ana? Siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Engkau adalah Rasul utusan Allah. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bebaskan dia, dia adalah wanita mukminah.
bebaskanlah dia, merdekakanlah dia, karena dia adalah wanita yang mukminah. Nah, di sini banyak sekali faedah-faedah yang bisa diambil. Kita sebutkan sebagian saja. Di antara faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama, larangan berbicara di dalam sholat. Larangan berbicara di dalam sholat, hukumnya mansukh. Jadi berbicara di dalam sholat sudah apa? Sudah dihapus. Kemudian pelajaran berikutnya, siapa yang berbicara di dalam sholat karena tidak tahu. Siapa yang berbicara di dalam sholat karena tidak tahu, sholatnya tidak batal. Siapa yang berbicara di dalam sholat karena benar-benar apa? Tidak tahu, maka sholatnya tidak apa? Tidak batal. Tapi siapa yang sudah tahu hukumnya, siapa yang sudah tahu hukumnya kemudian berbicara di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Artinya sholatnya batal. Kemudian di antara faedah yang diambil, dibolehkan atau disyariatkan bertanya di mana Allah. Disyariatkan bertanya di mana Allah. Ini bantahan kepada dai-dai kondang yang mengatakan tidak boleh bertanya di mana Allah. Di mana ini? Jangan bertanya di mana Allah, karena Allah itu tidak bertempat. Ini jawaban akal, jawaban atau ucapan secara akal. Jadi mereka ahlul bidah yang mengingkari ketinggian Allah, yang mengingkari yaitu sifat-sifat Allah. Kesimpulan akidah mereka itu, kesimpulannya sebagaimana yang dinyatakan para ulama ahlul hadis, mereka itu mengatakan di atas arsy tidak ada Allah. Kemudian Al-Quran bukan kalamullah, dan Allah tidak bisa dilihat di surga. Artinya Allah tidak ada, sudah selesai. Itu kesimpulannya akidahnya ahlul bid'ah. Jadi akidahnya ahlul bid'ah itu akidah kufur. Mereka mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping kanan, tidak di samping kiri, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Apa kesimpulannya apa? Allah tidak tidak ada. Oh, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam. Muter-muter enggak karuan. Kesimpulannya Allah itu tidak ada. Al-Quran bukan kalamullah. Kemudian Allah tidak dilihat di akhirat nanti. Terus kita sekarang nyembah siapa? Subhanallah. Apabila penghuni surga tidak bisa melihat Allah, terus apa keutamaan penghuni surga dibandingkan penghuni neraka? Apabila penghuni surga tidak bisa melihat Allah, apa keutamaannya? Penghuni surga dibandingkan penghuni neraka sama-sama menderitanya. Karena penderitaan penghuni neraka yang paling besar adalah tidak bisa melihat Allah. Jadi kesimpulannya akidahnya ahlul bid'ah ini tiga ini. Mereka mengatakan di atas arsy tidak ada Allah. Kemudian Al-Quran bukan kalamullah. Kemudian Allah tidak bisa dilihat apa? Di surga. Allahu Akbar. Maka ini akidah yang bahaya, kufur. Hanya saja kita tidak boleh mengkufurkan, mengkafirkan seseorang. Jadi akidahnya kufur, tapi kita tidak boleh serampangan atau gampang-gampangan mengkafirkan apa? Seseorang. Contohnya ada orang yang mendatangi kuburan. Ada orang yang datang ke kuburan meminta-minta. Wahai Mbah Ampel contohnya, tolong saya
minta rezeki, minta berkahin jenengan. Kemudian katanya setelah itu pulang nompo arisan katanya. Doanya ini kufur, syirik ini. Tetapi pelakunya jangan dikatakan apa? Musyrik, karena bisa jadi dia belum paham, karena dia terkena subhat-subhat orang yang di sekitarnya. Tetapi akidah yang mengingkari sifat ketinggian Allah itu akidah kufur karena mendustakan Al-Quran. Jadi mereka mengatakan tidak boleh bertanya di mana Allah. Loh ini loh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya di mana Allah. Kok jenengan mengatakan tidak boleh? Berarti jenengan mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya di mana Allah. Jadi disyariatkan kita ini bertanya kepada anak kita di mana Allah. Terus tanyakan. Sekarang ditanya, nanti diajari lagi siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, di mana Allah, apa artinya la ilaha illallah, apa hukumnya berdoa kepada selain Allah, apakah Al-Quran, Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah. Demikian diajarkan, ditanamkan akidah kepada anak kecil semenjak dini. Jelas ya? Jadi bertanya di mana Allah itu pertanyaan yang syar'i, bukan tidak boleh, maka tidak boleh. Itu karena mereka apa? Mengkiaskan sifatnya Allah dengan sifatnya apa? Makhluk. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ini muter-muter. Akidah Ahlussunnah jelas, Allah di atas ars. Sudah selesai. Jangan menggunakan akal sudah. Karena akal tidak akan sampai memikirkan sifat-sifatnya Allah dan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sifatnya Allah, sifat kita saja tidak bisa memikirkannya. Coba pikirkan makanan yang kita makan. Siapa pembagiannya? Kita makan kan nasi atau pecel atau yang lainnya. Otak ini memerlukan berapa persen dari makanan kita? Mata perlu. Kemudian pendengaran, hidung. Ya apa cara pembagiannya? Susah sekali. Kita tidak bisa mengetahuinya secara detail, secara pasti. Itu yang ada di tubuh kita. Ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita hanya wajib beriman tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan fitrah. Jadi mereka orang-orang awam sekalipun secara tidak sadar. Jadi kalau mereka ditanya di mana Allah, wah jawabannya yang muter-muter. Kecuali yang ngaji. Ada yang mengatakan di mana ya? Di mana-mana. Allah di mana-mana. Ini ya, jawaban yang menyimpang. Allah kalau di mana-mana berarti Allah ada di tempat yang bersih dan di tempat yang apa? Kotor. Ini penyimpangan. Tetapi kalau mereka berbicara dengan secara tidak sengaja, spontanitas, keluar fitrah mereka. Mereka berkata ketika ditanya, "Ya apa Mas, usaha sampean?" Mereka akan menjawab, "Saya hanya berusaha, rezeki sudah diatur yang di atas." Tidak ada berkata rezeki diatur yang di mana-mana. Siapa di mana-mana nih? Pedagang yang ada di pasar atau yang lainnya. Jadi mereka berkata rezeki sudah diatur yang di atas. Jodoh diatur yang apa? Yang di atas. Subhanallah, ada perdebatan. Jadi Syekh Abdul Razak bercerita, ada seorang Nasrani masuk Islam. Ada seorang Nasrani masuk Islam. Kemudian diskusi tentang di mana Allah. Lalu orang Nasrani yang mu'alaf tadi berkata gini, "Saya punya keyakinan yang diajari guru saya dengan dalil akal yang sangat memuaskan, yaitu Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di luar alam, tidak di dalam alam.
tidak menyatu dengan makhluk, tidak berpisah dengan makhluk. Kemudian Syekh Abdul Razak berkata, subhanallah, mana dalilnya? Mana dalil yang disampaikan gurumu? Orang tadi berkata, saya lupa, yang jelas dalil akal yang sangat memuaskan. Baik, kata Syekh Abdul Razak, saya bacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman walal arsistawa, Ar-Rahman bersemayam di atas ars, aamintum man fis sama, dan ayat-ayat yang beribuan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dibacakan ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'alaf yang baru masuk Islam berkata, subhanallah, kenapa mereka menyembunyikan ini yang saya inginkan? Akidah dengan dalil. Kenapa mereka menyembunyikannya dariku? Kata Syekh Abdul Razak, jangan tanyakan saya, tanyakan mereka. Kau kenapa kau tanyakan kepada saya? Saya balik bertanya, ketika jenengan masih Kristen, Allah itu di mana? Dia mengatakan Allah di atas. Lu subhanallah. Ketika jenengan masih Kristen, ketika anta masih Nasrani, Allah itu di mana? Ya di atas. Itu akidahnya para nabi dan para rasul. Itu adalah akidah yang sesuai dengan apa? Fitrah. Allah maha tinggi di atas ars. Allah tidak membutuhkan ars dan tidak membutuhkan semua makhluknya. Jadi wanita ini ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dengan tegas dia mengatakan, "Fis sama." Allah di atas apa? Di atas langit, yaitu Allah di atas ars. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Tafadhol, barakallahu fikum. Monggo kalau ada pertanyaan. Iya. Hah? Salat khusyuk, tayyib. Iya. Bagaimana? Jadi pertanyaannya ini bertanya bagaimana cara khusyuk bagi orang yang awam, yang kurang paham makna sholat, makna bacaan ketika apa? Sholat. Yang pertama ya harus belajar. Jadi baca panduan sholat beserta maknanya, terutama surat Al-Fatihah. Kemudian takbir, Allahu Akbar, kan maknanya jelas. Bacaan ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Kemudian bacaan ketika sujud. Ini dipelajari dengan semampunya. Tasyahud, mungkin tasyahud agak panjang ya. Contohnya i'tidal, Rabbana walakal hamdu. Masa tidak paham artinya? Surat panjang. Ya kalau suratnya ini agak susah. Tetapi yang nomor satu, yang wajib-wajib dulu, Al-Fatihah, takbiratul ihram, Allahu Akbar, apa artinya? Yang mudah-mudah dulu karena kan awam. Kemudian kalau itu sudah faham, bagaimana kita cara khusyuk jika membaca surat-surat panjang, contohnya surat agak panjang, ya sama dipelajari. Kemudian yang berikutnya,
Jadi khusyuk itu ternyata amalan hati. Seseorang itu akan merasakan khusyuk apabila ingat mati. Karena ayatnya demikian, hadisnya juga demikian. Tidak ada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholli sholata muwaddi." Kalau kita bisa menerapkan ini, walaupun kita tidak paham bacaan kita akan khusyuk. Sholatlah seperti orang yang berpisah. Kita mungkin ya pernah sholat ingat mati, pernah. Tapi pernah tidak kita ini sholat mengingat setelah sholat kita mati? Pernah tidak kita ini membayangkan setelah sholat akan mati? Tapi kalau kita membayangkan kita akan mati, pernah. Mungkin kadang-kadang, ya kan, dalam kondisi tertentu. Tetapi pernah tidak kita membayangkan setelah sholat kita ini berpisah dengan anak kita, anak yang tercinta. Bayangkan anak-anak kita yang lucu-lucu. Mau Mas Hendrik, itu loh, tolong Mas Hendrik. Jadi anak-anak kita yang lucu, setelah itu kita berpisah. Kita melihat istri kita yang lucu-lucu. Ya. Setelah itu kita habis sholat ini kita berpisah. Jadi ada orang yang setelah sholat dihukum mati. Tanyakan, ya apa sholatnya itu? Khusyuk sekali walaupun tidak paham artinya dia. Mungkin at-tahiyat tidak paham artinya, jelas itu susah. Apalagi dia orang awam gitu ya. At-tahiyat, tapi khusyuk. Khusyuk itu hubungannya dengan Allah. Kalau kita paham, bacaan yang kita baca lebih bagus lagi. Intinya khusyuk itu sholat ingat akhirat, ingat mati, ingat Allah. Kemudian melupakan dunia. Itu sholat yang khusyuk. Jadi kalau kita sholat, di depan kita ini surga, di depan kita ini neraka, di depan kita ini malaikat mungkar dan nakir, di depan kita sirat. Itu adalah sholat yang khusyuk. Tapi kalau kita di depan kita permainan atau hiburan, sholat gak bayangkan apa-apa, membayangkan kapan salamnya. Kapan salamnya nih, pegelisan nih. Jelas ya? Maka Allah Ta'ala berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah. Artinya yakin meninggal dunia. Yakin meninggal dunia artinya dia menghayati, dia akan meninggal dunia. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan bahwasannya mereka akan kembali kepada Allah. Kita sholat ini kembali kepada Allah, maka jangan cepat-cepat sholat itu. Sholat itu bukan cepatnya, tetapi tumakninanya, khusyuknya. Dan khusyuk itu ruhnya sholat. Kalau sholat tanpa khusyuk, ibarat badan tanpa nyawa. Orang yang sholat tanpa khusyuk sama sekali, ibarat badan tidak ada nyawanya. Khusyuk itu ruhul sholat, ruhnya sholat. Maka sholat yang khusyuk inilah yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Demikian. Terus bagaimana? Ya banyak doa, minta kepada Allah. Kita berusaha, kemudian pada akhirnya yang memudahkan hanyalah Allah. Maka janganlah kita bersandar dengan usaha kita, tapi bersandarlah dengan pertolongan Allah. Mintalah sholat yang khusyuk, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Dan di sini ada pertanyaan, boleh kami melihat cara menjawab salam saat sedang sholat sementara suami atau anak-anak datang dari masjid?
boleh kami melihat cara ya mengangguk saja, mengangguk gini dia. Mengangguk ke bawah. Waalaikumsalam. Jangan menjawab ya. Kamu jawab waalaikumsalam. Jadi gini saja. Silahkan kalau mau melihat ibunya mau buka gitu maksudnya ya. Ya, dia angguk ke bawah saja. Kalau mau lebih yakin silahkan, tidak apa-apa, monggo. Jadi buka mas, mereka minta itu. Hah? Ya sebentar aja ya. Jadi gimana? Dengan kepala ya, dengan kepala ada orang mengucapkan salam pada kita, kita sedang salam ini, sedang sholat. Contohnya Bang Joy Nuri salam, yang keras Bang. Assalamualaikum. Samen salamnya salah gitu. Assalamualaikum. Kita jawab. Jelas ya? Ini. Kalau mau dengan tangan, kalau dengan tangan kita mengangkat gini saja, tidak perlu gini-gini. Jelas ya? Kita cukup dengan gerakan kepala. Atau kalau tangan dengan mengangkat. Cukup ya? Iya, tunggu berdiri. Kalau kita posisinya sujud, tunggu duduk dulu. Karena kita mengangguk sambil sujud itu ya susah, tackle-nya rusak nanti. Jadi nunggu duduk Allahu Akbar, kemudian menjawab dengan apa? Isyarat kepala atau isyarat tangan. Kalau tangan diangkat sejajar dengan pundak saja. Iya, tidak apa-apa. Dijawab dengan ini. Atau yang paling gampang dengan menganggukkan kepala. Cukup, tidak perlu dijawab dengan lisan. Waalaikumsalam. Karena kita sedang apa? Sedang sholat. Jelas ya? Baik. Ini ada pertanyaan berikutnya. Jika seorang wanita berjalan atau berteman dengan teman yang sudah dikenal lama, bagaimana hukum syariat yang benar? Bolehkah kita mengucapkan salam? Jadi pertanyaannya, bagaimana hukum mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram? Iya. Jawabannya tidak mengapa. Kecuali jika dikhawatirkan apa? Fitnah. Apabila dikhawatirkan fitnah, lebih utama dihindari. Jadi kalau kita mengenal contohnya tetangga kita, umumnya tetangga insya Allah kita husnudzon. Dan di tetangga apabila tidak ada fitnah, kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Dan karena Rasulullah SAW juga mengucapkan salam kepada para wanita. Para wanita pun mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Tetapi apabila dikhawatirkan ada fitnah, ini dihindari. Jadi jika kita mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram, apabila tidak ada fitnah, tidak mengapa. Tapi kalau dikhawatirkan fitnah, lebih utama dihindari. Apakah kalau mendatangi masjid dengan meyakini nama masjid tersebut, misalnya Masjid Miftahul Jannah, untuk membuka kunci surga, dengan berniat untuk sedekah di masjid tersebut, apakah itu kesyirikan? Jadi niatnya karena wah ini kunci surga ini. Kalau namanya Masjid Jainuri gitu ya, Pak. Kono sing sedekah. Kan masjid itu ada apa-apa, nama desa atau nama yang membangun.
dibolehkan membangun masjid diberi nama yang membangunnya. Seperti Masjid Rasul, itu Masjid Nabawi, itu dinamakan nama yang membangunnya, yaitu yang membangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dinamakan Masjid Desa, Masjid Jami, mana contohnya? Masjid Jami Gresik, Masjid Jami Surabaya. Adapun meyakini Masjid Miftahul Jannah, sedekah di situ kunci surga, ya ini khurafat ini. Ini menyelisih sunnah. Ini bid'ah. Perkara yang bid'ah tidak ada keterangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi namanya bagus, Miftahul Jannah, Masjid Al-Islam, Masjid Al-Hidayah. Ini nama bagus. Kemudian yang perlu kita pahami, bahwasannya tanah suci itu tidak mensucikan seseorang. Masjid itu tidak mensucikan seorang, tapi yang mensucikan adalah amalnya. Salman Al-Farisi rahimahullah berkata, al-ardul muqaddasah la tuqaddisu ahlaha. Tanah suci tidak mensucikan penduduknya, maka Abu Jahal itu tidak suci, Abu Lahab, Abu Talib, padahal di Mekah, ya kan? Tetapi yang mensucikan seseorang itu amalnya, keikhlasannya, sunnahnya, demikian. Jadi beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan meyakini masjid ini pahalanya banyak, masjid sana pahalanya sedikit. Jangan. Kecuali kalau masjid ini adalah masjid sunnah. Ini di sini masjid dimakmurkan dengan sunnah, saya ikut andil. Oh, ini bagus. Oh, masjid sana masjid yang banyak bid'ahnya, saya tidak membantu. Nah, ini tidak apa-apa, karena bukan karena nama, karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولولاة أمورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.